Assalamualaikum. Kalau kita menerima berita, itu caranya gimana sih? Padahal kan kita harus tabayun, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Perhatikan ayat ini, lalu lihat artinya. Dan kalau kita lihat dari penjelasan para ulama, saya pernah mendengar langsung ada penjelasan yang bagus dari Ustadz Dr. Sufyan Baswedan. Kita mau nerima suatu berita yang disebut al-khobar as-sadiq, berita yang jujur kalau memenuhi 3 syarat. Ini sebenarnya untuk menerima hadis ya, tapi kita pakai ini untuk menerima berita secara umum. Yang pertama, orang yang membawa berita tadi, orang yang jujur, amanat. Karena sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Hujurat tadi kan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Disuruh tabayyun dulu. Maka harus yang menyampaikan ini orang yang jujur, amanat. Ya, setuju? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia kompeten ataukah tidak. Kalau masalah hadis, ya tentu perawi hadis yang bicarakan hadis ya. Dia dengar dari Nabi SAW, kemudian sampaikan ke muridnya, dibawa muridnya lagi, dibawa muridnya lagi, gitu kan? Kalau dalam ranah ilmiah juga, ilmu dunia kita juga demikian kan? Ada profesor, dia profesor pendidikan. Dia tentu kan tidak bisa membahas tentang masalah teknik, teknologi. Itu ranah lainnya. Dia punya penelitian yang banyak tentang masalah pendidikan, manajemen pendidikan, ya dia fokus bahas itu. Ada dokter hewan, ya dia fokus membahas seputar hewan. Kalau dia bicara tentang masalah virus, ya seputar virus terkait dengan hewan saja gitu ya. Karena penelitiannya di masalah itu. Maka kalau ada yang bicara COVID, dia punya penelitian di situ, dia memang pakar di situ, bahkan dia sedang studi tentang masalah COVID atau tentang masalah virus yang terkini, tentang masalah pandemi, tentang masalah virologi, tentang masalah imunitas. Nah, dia akan punya kepakaran dalam masalah itu. Nah, tentu saja kita ambil ilmu sesuai dengan bidangnya. Maka demikian pula kalau kita mau menerima berita-berita saat ini, lihat dulu dong siapa yang ngomong, siapa yang bicara, ini statementnya siapa, ini komentarnya siapa. Ada seorang kolonel kemudian dia bicara masalah COVID ya, parah dia. Anda mau terima? Dia bicara virusnya bahaya begini, masuk logika nggak Anda terima berita itu? Enggak, dia bukan spesialis itu, kecuali kalau dia punya background membicarakan itu. Ini secara logika kan kita gitu kan. Kalau ada dokter vonis, Pak jenengan kena kanker, dia punya kepakaran di situ, kita terima itu. Kalau yang lainnya dokter hewan, kok vonis kita masalah kanker, nah, dia punya kepakaran di mana? Nah itu harus orang yang kompeten. Maka jangan menerima berita begitu saja. Anda lihat nih, ada komentar WA bicara kayak gini, COVID kayak gini. Dia di bawahnya tuh, oh yang komentar tuh siapa? Kompeten enggak? Kemudian yang ketiga, berita itu dengan bahasa yang jelas. Bahasa yang jelas. Maka kita bawa ini, kalau masalah hadis, kita bisa terima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena 3 alasan ini. Yang pertama, beliau jujur nggak? Jujur, kita terima tuh. Yang kedua, kompeten nggak? Iya kompeten ya. Memang beliau bahas masalah agama. Yang ketiga, bahasa Nabi SAW jelas nggak? Iya, wahyu diterima. Nah, terapkan 3 syarat ini ketika kita lagi nerima berita yang bicarakan tentang COVID. Lihat pakarnya siapa. Jangan cuma tahu dia itu seorang profesor, jangan cuma tahu dia seorang dokter. Apalagi kalau pendapat dia menyelisih pakar-pakar yang lainnya di bidangnya. Gitu ya cara menyikapinya ya. Saya yakin Anda cerdas, Anda juga termasuk yang mengikuti video-video kami cerdas, bisa berpikir. Terapkan itu kalau menerima berita apapun. Semoga Allah beri taufik.